in the sight of God. Those who will not live by the law shall die by the law. Our Creator decided to cleanse the earth. A boat to save our family and all the animals. Every other living creature would die. If you are God's son, order this stone to turn into bread. It is written, "Man shall not live by bread alone, but by every word of God." I will give you all this power and all this wealth. It has all been handed over to me, and I can give it to anyone I choose. All this will be yours then, if you worship me. It is written, "You shall worship the Lord your God, and him only shall you serve." Now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah. And Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. And Jonah began to enter into the city, a day's journey. And he cried and said, "Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown." So the people of Nineveh believed God, and proclaimed a fast, and put on sackcloth, from the greatest of them even to the least of them. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Tak usah kau Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu.
Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini, tanggal 7 Juli 2024. Kita baru saja menyelesaikan seri khotbah belajar dari kuasa dan perintah Tuhan atas hal-hal yang mustahil. Doa saya dan Ibu Sarah, seri khotbah tadi bisa menjadi berkat menguatkan Bapak Ibu. Dan selama bulan Juli ini, kita akan belajar satu seri khotbah yang baru, yaitu seri khotbah belajar dari arti angka 40 dalam Alkitab. Dan hari ini, sebagai topik pertama dari seri khotbah ini, kita akan sama-sama belajar dari kisah perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Dasar bagian firman Tuhan dari khotbah ini adalah Bilangan pasal 32 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Bilangan pasal 32 ayat 13. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa Bapak Ibu, sebelum kita belajar lebih jauh bagian firman Tuhan ini. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini kami ada waktu lagi untuk duduk diam di sekitar firman-Mu. Ada waktu untuk mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Selama bulan Juli ini kami mau belajar tentang arti angka 40 dalam Alkitab. Dan hari ini hamba berdoa melalui kisah perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun, dari Mesir ke tanah Kanaan, yang sudah menjadi berkat menguatkan hamba, yang akan hamba share pagi hari ini. Juga hamba berdoa kiranya menjadi berkat, menguatkan untuk semua Bapak Ibu yang mendengarkan, mengikuti ibadah online hari ini, dan bisa menjawab tiap-tiap pergumulan yang mereka sedang hadapi hari ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, bersabdalah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, ada sebuah fenomena yang sangat menarik menurut saya tentang belalang. Belalang itu akan kembali diceritakan, akan kembali datang berbondong-bondong, berkumpul bersama setiap 17 tahun. Menarik juga ya. Dan yang menarik adalah walaupun mereka datang dalam jumlah puluhan juta banyaknya Bapak Ibu, mereka itu tidak pernah bingung, tidak pernah saling menindih satu dengan yang lain. Mereka terbang dan berbaris secara teratur. Itu belalang Bapak Ibu, dan itu terjadi setiap 17 tahun. Sehingga Charles Spurgeon pun menanggapi tentang belalang ini Bapak Ibu. Charles Spurgeon katakan, hal ini menunjukkan atau peristiwa datangnya belalang setiap 17 tahun tadi menunjukkan betapa besar dan betapa
Maha besar dan maha teraturnya Tuhan Allah kita, Allah pencipta kita. Allah pencipta manusia, tapi juga Allah pencipta alam semesta. Tuhan mengatur tiap hal dalam dunia ini sedemikian rupa. Dengan begitu teratur, begitu luar biasa Bapak Ibu. Termasuk kedatangan belalang setiap 17 tahun. Mengapa 17 tahun? Orang bertanya, tidak ada yang tahu. Karena yang pasti hanya Tuhan yang tahu Bapak Ibu. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan selalu memakai angka, kalau Bapak Ibu perhatikan Alkitab atau kisah-kisah dalam Alkitab, Tuhan selalu memakai angka jumlah. Dan semuanya merupakan satu simbol tentang kesempurnaan Tuhan yang memang sulit untuk kita pahami. Bapak, Ibu, dan saya sulit pahami sebagai manusia yang terbatas ini. Tapi yang pasti semuanya memiliki arti khusus. Dan sekali lagi, selama bulan Juli ini kita akan belajar tentang hal yang menarik dalam Alkitab, angka 40. Ya, banyak angka-angka menarik dalam Alkitab, misalnya 3, 7, Bapak Ibu, 50. Tapi hari ini atau selama bulan Juli kita hanya fokus kepada angka 40. Pertanyaan, mengapa 40? Angka 40 adalah angka yang memang benar-benar unik dalam Alkitab dan dalam kalender Tuhan. Oke, sebelum kita lebih jauh Bapak Ibu, misalnya hal suhu saja ya, suhu. Minus 40 derajat. Minus 40 derajat menarik karena adalah satu-satunya suhu yang sama dalam Fahrenheit dan juga dalam Celsius. Bapak Ibu bisa cek, minus 40 Fahrenheit, berapa Celsius? Sama, minus 40 Celsius. Nah, dalam Alkitab, angka 40 pun punya banyak arti. Angka 40 melambangkan tentang kehidupan baru, tentang pertumbuhan baru, tentang sebuah transformasi, tentang sebuah pemurnian, tentang perubahan dari satu tugas besar ke tugas besar lainnya. Angka 40 juga punya arti atau boleh saya katakan berasosiasi dengan ujian dan kesulitan yang harus dihadapi dan dijalani oleh seseorang untuk mengalami kesadaran rohani. Pengujian dari Tuhan tentunya, pemurnian dari Tuhan. Contohnya, banjir 40 hari 40 malam. Tuhan Yesus 40 hari di padang gurun. Musa 40 tahun di Mesir, 40 tahun di padang Midian, 40 tahun di padang gurun memimpin bangsa Israel. Nah, hari ini Bapak Ibu, dalam memulai seri khotbah ini, kita akan sama-sama memfokuskan kepada peristiwa 40 tahun ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun dari tanah Mesir menuju Kanaan. Pelajaran apa yang kira-kira bisa kita ambil dari pengalaman bangsa Israel ini Bapak Ibu ketika mereka mengembara selama 40 tahun di padang gurun? Kisah perjalanan 40 tahun di padang gurun merupakan cara Tuhan untuk memurnikan bangsa Israel. Sekali lagi Bapak Ibu bisa lihat Bilangan pasal 32 ayat 13. Firman Tuhan katakan, sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu, seperti kita ketahui, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, mereka suka memberontak dan sulit tunduk di bawah pimpinan Tuhan. Itulah bangsa Israel. Tuhan sekalipun mereka itu adalah bangsa pilihan Tuhan, Bapak Ibu. Oke, jika Bapak, Ibu, dan saya atau kita memilih untuk tidak percaya kepada jalan Tuhan, tidak percaya kepada pimpinan Tuhan, atau dan kata lain memilih jalan hidup kita sendiri, maka Tuhan akan mengizinkan. Menurut saya Bapak, Ibu, atau yang saya lihat dalam banyak kisah dalam Alkitab, banyak pengalaman hidup orang, Tuhan akan mengizinkan kita atau mengizinkan manusia untuk akhirnya melaksanakan pilihan itu. Pilihannya sendiri. Tapi Bapak Ibu, pilihan ini, pilihan yang lahir dari keinginan diri sendiri, yang tidak mau mengikuti pimpinan Tuhan, selalu membawa kehancuran. Sama seperti yang terjadi pada bangsa Israel. Walaupun Tuhan mengizinkan kita untuk menempuh jalan tersebut, tapi hasilnya adalah kegagalan, kehancuran. Tapi sebaliknya, jika Bapak, Ibu, dan saya kita memilih untuk melangkah dengan iman, mau bertobat, mau sadar, mau diproses oleh Tuhan, kita akan melihat hasilnya. Tuhan akan mengubah kita. Tuhan akan mengubah hidup Bapak, Ibu, dan saya. Dia akan menghilangkan ketakutan kita dan mengubahnya menjadi kedamaian. Dia akan mengubah kekalahan kita menjadi kemenangan. Bapak, Ibu, saya yakin tidak ada seorang pun yang menyukai jalan berputar atau penundaan dalam suatu perjalanan. Setiap kali kita menemui jalan yang sedang dibangun atau ada construction misalnya, atau lalu lintas yang macet, traffic, yang menghentikan perjalanan kita atau paling tidak memperlambat perjalanan kita ke tempat tujuan kita,
selama setengah jam atau lebih mungkin Bapak Ibu, saya yakin semua kita akan tergoda untuk mencari jalan keluar yang lain. Jalan keluar yang tentunya lebih singkat. Kenapa? Karena kita tidak mau perjalanan yang panjang. Kita mau singkat, cepat sampai, dan lain sebagainya. Saya ingat Bapak Ibu, kami sekeluarga pernah liburan ke Yosemite Park. Pulang dari Yosemite Park mau pulang ke rumah, memang traffic khususnya di 91 kalau tidak salah waktu itu jalannya sangat macet luar biasa Bapak Ibu. Nah, waktu itu saya dan Ibu Sarah atau kami semua melihat ada begitu banyak mobil yang belok kiri keluar exit dari freeway untuk mencari jalan lain. Ya tentunya mencari jalan yang lebih cepat. Bapak Ibu tergoda, kami ikut. Karena kami tidak mau menunggu lama dengan kemacetan yang sangat luar biasa pada waktu itu. Masuk ke jalan-jalan kecil Bapak Ibu, karena tidak sabar tadi mengikut mobil yang lain. Tapi apa yang terjadi? Bapak Ibu, akhirnya apa? Kami salah. Yang terjadi adalah kami berputar-putar di jalan kecil itu Bapak Ibu karena tidak tahu arahnya kemana, harus berputar balik, cari jalan lain, dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Sekali lagi, sampai di rumah lebih lambat, lebih malam, lebih lambat daripada mobil-mobil yang tadi melewati Freeway 91 yang macet tadi. Bapak Ibu, itu kita manusia. Nah, bangsa Israel pun demikian kalau Bapak Ibu lihat. Mereka baru saja mengalami 400 tahun perbudakan di tanah Mesir. Ketika Tuhan membebaskan mereka melalui hambanya Musa, dan melalui 10 tulah, melalui Keluaran pasal 7 sampai Keluaran pasal 11, Bapak Ibu tahu ceritanya. Dan lautan teberau yang terbelah, Keluaran pasal 14. Mereka pasti berpikir bahwa, mereka pasti akan tiba di tanah impian mereka. Dengan cepat tentunya. Tanah perjanjian akan sampai di sana dalam waktu singkat. Karena memang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pelajari secara geografis, jarak dari Mesir ke Kanaan, itu 800 km Bapak Ibu. Dan menurut para ahli, dengan berjalan kaki pada waktu itu ya tentunya, jarak ini bisa ditempuh hanya dalam waktu 25 hari saja. Bapak Ibu bayangkan, dari Mesir ke Kanaan 800 km kalau jalan kaki 25 hari sampai. Tapi Bapak Ibu lihat, apa yang terjadi? Dugaan bangsa Israel salah. Begitu banyak hambatan masalah yang mereka alami selama perjalanan itu. Perjalanan yang harusnya hanya bisa ditempuh selama 25 hari akhirnya memakan waktu 40 tahun lamanya. Dan akhirnya membuat bangsa Israel berkali-kali harus lari dari Tuhan karena mereka tidak tahan 40 tahun itu. Waktu yang cukup lama. Lari dari Tuhan, beralih kepada berhala dan dewa-dewa lain. Untuk apa? Supaya mempercepat proses perjalanan ke tanah perjanjian. Bapak Ibu bisa baca dalam Keluaran pasal 32. Dalam perjalanan ini, satu demi satu mereka yang keluar dari tanah Mesir mati. Sekali lagi, Bapak Ibu tahu ceritanya. Dan yang tersisa hanyalah Yosua dan Kaleb dan generasi baru yang lahir di padang gurun. Semua orang, semua generasi yang keluar dari tanah Mesir, tidak ada yang masuk ke tanah Kanaan, kecuali sekali lagi Yosua dan Kaleb. Yang masuk semua adalah generasi baru yang lahir selama kurun waktu 40 tahun tadi. Bapak Ibu, apa yang sedang terjadi di sini? Tuhan sedang memurnikan mereka. Sekali lagi, karena keras kepala dan ketidaktaatan, ketidaksetiaan bangsa Israel. Mereka mulai melupakan janji Tuhan. Mereka mulai melupakan semua mujizat Tuhan yang mereka alami sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhan akhirnya harus menunda mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan membawa mereka berputar-putar selama 40 tahun. Sekali lagi, yang sebenarnya hanya dapat ditempuh dalam waktu kurang dari sebulan. Tuhan berada di balik semuanya Bapak Ibu. Bapak Ibu tentunya pertanyaan buat kita, mengapa perlu waktu 40 tahun untuk sampai ke tanah perjanjian? Kenapa Tuhan perlu membawa mereka untuk berputar-putar selama 40 tahun? Yang saya lihat Bapak Ibu, kenapa? Karena bangsa Israel tidak percaya bahwa Tuhan akan membawa mereka sampai ke tanah perjanjian. Walaupun mereka berkali-kali menyaksikan mujizat Tuhan. Berkali-kali lihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah mereka. Melihat mujizat Tuhan yang besar di depan mata mereka. Tapi mereka tetap meragukan kuasa Tuhan. Meragukan janji dan kemampuan Tuhan untuk membawa mereka sampai kepada tanah Kanaan. Mereka ragu akan kemampuan Tuhan yang sebenarnya telah membawa mereka, melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir selama 400 tahun. Mereka ragu bahwa Tuhan yang sama akan mampu untuk membawa mereka sampai ke tanah perjanjian. Akibatnya apa Bapak Ibu? Kita tahu Tuhan menghukum mereka dengan membawa mereka sekali lagi, dari 25 hari berputar selama 40 tahun. Bapak Ibu, 40 tahun bangsa Israel mengembara di padang gurun. Menurut saya, juga dapat menjadi sebuah warning, sebuah peringatan bagi Bapak Ibu dan saya sebagai orang percaya, orang Kristen yang hidup pada masa kini. Peringatan apa itu?
Apa yang dapat kita pelajari? Ada beberapa hal Bapak Ibu yang saya dapatkan yang saya ingin share kepada Bapak Ibu. Yang pertama, Tuhan menghajar kita karena Dia mengasihi kita. Karena Dia mengasihi Bapak Ibu dan saya. Seringkali konsep ini sulit diterima oleh kita sebagai orang percaya sekalipun. Karena yang selalu didengung-dengungkan adalah Allah itu kasih, Allah itu baik, Allah itu murah hati. Allah tidak mungkin menghukum umat yang dikasihinya. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, salah satu wujud kasih adalah hajaran yang mendidik. Betul? Mendidik dan menyadarkan kita. Kita bisa baca kembali apa yang ditulis Musa dalam Bilangan pasal 32 ayat 13. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya. Bapak Ibu, Tuhan dengan sengaja membuat bangsa Israel mengembara di padang gurun untuk mengikis sifat-sifat lama mereka yang penuh dengan dosa. Mengikis mental yang mereka bawa dari budaya kafir, dari penyembahan berhala bangsa Mesir, dari ketidaktaatan, dari kekerasan hati mereka, dari kesombongan, dan dari hati yang sering atau suka memberontak, dari hati yang suka meragukan kebesaran Tuhan. Mental budak. Tapi selama 40 tahun, Tuhan mau memurnikan mereka sehingga semua yang masuk ke tanah perjanjian adalah mereka yang telah dimurnikan oleh Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan. Dengan berjalan di padang gurun 40 tahun, Bapak Ibu, bangsa Israel belajar apa artinya bergantung kepada Tuhan saja dan tidak kepada yang lain. Bangsa Israel belajar bersyukur dan tidak hidup dalam menggerutu, komplain. Bangsa Israel belajar percaya bahwa hanya ada satu Tuhan. Tidak ada Tuhan lain, tidak ada ilah lain. Itulah Tuhan Allah Yahweh. Tidak ada Tuhan lain, dewa lain yang lebih berkuasa daripada Allah Yahweh. Dan Bapak Ibu sekali lagi, Tuhan tahu dengan tepat bahwa kurun waktu 40 tahun adalah waktu yang paling tepat untuk memurnikan mereka, untuk mengubah mereka menjadi baru. Bukan lagi dengan bangsa dengan mental budak, mental menggerutu, tapi bangsa dengan mental pengucapan syukur. Dan waktu 40 tahun adalah waktu yang tepat dalam mengubah mereka. Dari mental yang meragukan kuasa dan pemeliharaan Tuhan kepada bangsa dengan mental yang percaya, yakin akan kemampuan pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan tahu itu. Tuhan tahu berapa lama waktunya yang paling tepat. Bapak Ibu, mungkin sebagian besar kita pernah menonton film Forrest Gump. Film itu menggambarkan gambaran yang indah tentang kasih Tuhan yang terlihat dalam hubungan Forrest dan Jenny. Sejak kecil Forrest memang mencintai Jenny, diceritakan dalam movie itu, tapi Jenny terlalu terpikat oleh hal-hal duniawi dan mengabaikan cinta Forrest yang begitu luar biasa. Berusaha mencari kepuasan di tempat lain. Jenny berusaha mencari ketenaran dan kesuksesan, tapi Bapak Ibu diceritakan film ini apa akhirnya? Jenny malah menemukan kekecewaan dan sakit hati. Tiap hari Forrest menunggunya pulang ke rumahnya. Dengan kata lain, bahasa kisah ini, Jenny jatuh dalam padang gurun kesenangan duniawi, gagal, kecewa, hancur, patah hati, bahkan hampir mau mati, Bapak Ibu, mau bunuh diri. Sampai akhirnya dia kembali, pendek cerita, dia kembali ke dalam pelukan Forrest yang benar-benar mengasihi dia dan merawatnya sampai hari kematiannya. Film Forrest Gump. Bapak Ibu, Tuhan sering membentuk kita, tapi pada saat yang bersamaan menanti kita sampai kita sadar dan berbalik kepadanya. Kita sering mengejar berhala-berhala dunia ini yang kita pikir bisa memuaskan hidup kita, tapi sebaliknya menghancurkan hidup kita, sama seperti bangsa Israel. Sehingga Bapak Ibu, ingat, Tuhan menghajar kita, melatih kita, bahkan seringkali menghukum kita karena Dia mengasihi kita. Ada bagian firman Tuhan lain dalam surat Ibrani katakan, itulah kasih seorang bapa. Dia mengasihi anaknya sehingga dia menghajar anaknya. Kalau tidak dihajar, dia akan menjadi anak gampangan. Tapi ketika dihajar, tujuannya satu, supaya tidak menjadi anak gampangan. Menjadi orang, dengan kata lain, jadi orang percaya, orang Kristen yang bisa kuat secara rohani. Bapak Ibu, sebagai aplikasi ketika Tuhan mengasihi kita, mengasihi Bapak Ibu dan saya, banyak kali Dia harus mengerat, memurnikan kita dengan hajarannya. Seringkali dalam proses itu, kita merasa sakit tentunya. Tapi rasa sakit itu harus memimpin kita kepada pertobatan dan bukan sebaliknya, mengeraskan hati. Bapak Ibu, saya boleh tanya kepada anak-anak saya. Kalau mereka tidak melakukan disiplin yang saya terapkan atau melakukan hal-hal yang sudah dilarang oleh kami sebagai orang tua, sehingga mereka tahu mereka harus dihukum. Tanya, saya tidak pernah menghukum mereka dengan tidak rasa sakit. Karena kalau dihukum tapi tidak rasa sakit, tidak ada artinya, Bapak Ibu. Mungkin saya tidak hajar mereka, saya tidak pukul mereka. Anak-anak saya sering pakai ini, kalau bahasa Indonesia, kutik, pakai jari saya. Tapi mereka tahu, karena jari saya memang agak besar, Bapak Ibu, sehingga kalau kutik mereka benar-benar sakit.
Dan saya sudah sering cerita, 3 anak saya mereka tidak ada hitungan ketiga. Kalau dapat hukuman dengan jari, kutikan saya. 1, 2, ketiga kena. Sakit? Sakit sekali. Mereka takut dengan kutikan saya, Bapak Ibu. Tapi mereka tahu. Sakit karena mereka sadar mereka bersalah, dan itulah cara disiplin karena mengasihi, mencintai mereka, Bapak Ibu. Sehingga pertanyaan untuk Bapak Ibu dan saya, adakah saat ini Bapak Ibu sedang berada dalam kesulitan, tantangan hidup karena Tuhan sedang membentuk karakter Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu tahu bahwa Tuhan sedang memurnikan Bapak Ibu? Adakah Tuhan sedang mengizinkan masalah demi masalah, persoalan demi persoalan, agar Bapak Ibu dan saya kita kembali ke jalan Tuhan karena kasih-Nya? Bapak Ibu, jangan ragu akan kasih-Nya. Dia mendidik, menghajar kita karena Dia mengasihi kita. Saya tidak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu, tapi jemaat NLCC Indonesia sudah tahu tentang hidup saya. Sebagian besar tentunya. Dalam sejarah hidup dan pelayanan saya, banyak kali Tuhan harus membuat saya menderita. Mengalami rasa sakit secara fisik maupun mentally. Di mana saya tahu dengan persis bahwa rasa sakit yang saya alami atau Tuhan izinkan saya alami itu. Kenapa? Karena memang Tuhan sedang mengerat dan memurnikan saya dengan hajarannya. Sakit Bapak Ibu. Saya benar-benar dibuat menderita karena Tuhan tahu saya telah keluar dari track-Nya. Keluar dari track Tuhan. Saya sombong dan tidak mengandalkan Tuhan 100% lagi. Oleh karena itu Dia perlu menghukum saya dengan satu tujuan. Membawa saya kembali ke track-Nya, mengubah mental sombong saya menjadi Ricky dengan mental baru, mental mengandalkan Tuhan 100%. Saya nggak tahu bagaimana Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, pelajaran yang kita bisa dapatkan. Jangan takut karena Tuhan menyediakan. Dia provider, Dia menyiapkan tiap-tiap kebutuhan kita. Di padang gurun, Bapak Ibu lihat cerita bangsa Israel. Persediaan makanan orang Israel hampir habis, Bilangan pasal 11 ayat 5. Dan hal ini sampai kepada titik di mana bangsa Israel benar-benar merindukan kembali, dalam tanda petik, hari-hari indah, masa-masa indah dari perbudakan mereka di Mesir. Di mana mereka tidak perlu khawatir akan makan dan minum. Mereka tidak pernah khawatir akan kelaparan. Mereka begitu lapar di padang gurun, sehingga mereka berpikir bahwa, wow, melakukan kerja paksa selama ratusan tahun di Mesir sepertinya lebih baik, lebih enak, seperti surga, daripada berjalan di padang gurun seperti neraka. Bapak Ibu, Tuhan melihat kebutuhan mereka akan makanan, dan Tuhan memberi mereka roti dari langit yang disebut mana. Tuhan juga memberi mereka protein melalui burung puyuh dan menyediakan roti dan burung puyuh dari sorga setiap hari sampai mereka memasuki tanah perjanjian. Bapak Ibu bisa bayangkan. Bukan itu saja, padang gurun adalah tempat terpanas di dunia ketika siang. Dan menjadi tempat terdingin di dunia ketika malam tiba. Itulah padang gurun. Bayangkan, padang gurun adalah tempat yang gersang dengan suhu yang ekstrim. Dengan kecepatan angin yang tinggi. Jarang ada awan yang bisa melindungi kita, Bapak Ibu, ketika kita berada di padang gurun. Tidak ada uap air di udara. Jadi sangat menyengat panasnya. Seringkali membuat orang sampai tidak bisa bernapas. Dan padang gurun yang dilewati bangsa Israel disebut padang gurun Paran. Dalam pengembaraan 40 tahun di padang gurun Paran ini, Bapak Ibu, Tuhan tidak saja menyediakan mana dan burung puyuh. Tapi Tuhan juga menyediakan perlindungan dari cuaca yang ekstrim. Dengan apa? Menyediakan tiang awan pada waktu siang, agar mereka tidak kepanasan, dan tiang api pada waktu malam, agar mereka tidak kedinginan. Tuhan juga menyediakan air yang keluar dari bukit batu di padang gurun bagi mereka. Bapak Ibu lihat, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan terus menyediakan apa yang mereka butuhkan. Sebagai aplikasi Bapak Ibu, Tuhan memang sedang membentuk mereka, sedang memurnikan mereka, namun tidak berarti Tuhan menghajar mereka dengan kejam. Tuhan seperti Bapa dunia yang sekali lagi ketika mereka mengasihi anak-anaknya, mereka menghajar. Seperti saya tadi, mendidik mereka, tapi mereka tetap menyediakan semua kebutuhan anak-anaknya. Dengan saya marah karena mendisiplinkan mereka, saya kutik mereka. Bukan saya usir mereka keluar dan saya tidak kasih mereka makan. Tidak kasih mereka minum. Tidak menyediakan semua kebutuhan mereka. Tidak, Bapak Ibu. Demikian juga Tuhan. Tuhan tidak menelantarkan bangsa Israel. Tuhan juga tidak akan menelantarkan Bapak Ibu dan saya. Jika saat ini Bapak Ibu sedang berada di padang, boleh saya pakai kata padang gurun rohani. Di mana Tuhan sedang membentuk karakter kita. Bapak Ibu ingat satu hal. Dia tidak pernah gagal dalam menyediakan semua yang Bapak Ibu dan saya butuhkan seumur hidup kita. Dia tidak meninggalkan atau mengabaikan Bapak Ibu dan saya, tidak mengabaikan kita pada waktu-waktu di mana kita membutuhkan Dia. Dia mendidik, Dia menghukum sebagai seorang Bapa, tapi Dia juga tetap mengasihi Bapak Ibu dengan kasih-Nya yang begitu luar biasa sebagai Bapa pula.
Bapak Ibu, saya punya dua pergumulan yang berat, boleh saya katakan, yang saya doakan tiap hari, tiap saat, tiap detik. Saya memohon Tuhan berbuat mujizat. Saya sudah doakan dua pergumulan ini sejak tahun 2004, sebelum kami datang ke Amerika tahun 2005. Saya doakan tiap hari, tiap saat dari tahun ke tahun. Bapak Ibu, satu pergumulan Tuhan jawab sekitar 2 tahun yang lalu, dan satunya lagi Tuhan baru jawab tahun ini, tahun 2024. Tuhan baru menjawab doa saya sekitar 18 tahun dan juga 20 tahun kemudian. Bapak Ibu, tentunya pertanyaan, kenapa Tuhan baru menjawab 18 dan 20 tahun kemudian? Saya belajar satu hal ketika saya renungkan tentang pergumulan saya secara pribadi. Karena Tuhan tahu dengan persis waktu 18 tahun dan waktu 20 tahun adalah waktu yang paling tepat untuk membentuk Ricky, untuk membentuk saya, memurnikan mental dan iman saya, sekali lagi untuk tidak lagi hidup mengandalkan diri sendiri, tapi benar-benar mengandalkan Tuhan. Waktu 18 sampai 20 tahun adalah waktu yang tepat untuk mengubah saya dengan iman dan mental yang terus penuh keraguan akan janji dan kuasa Tuhan. Walaupun sama seperti bangsa Israel, selalu melihat, banyak kali melihat mujizat Tuhan. Tapi Tuhan sedang mengubah saya menjadi Ricky dengan mental dan iman yang semakin kuat. Dan percaya kepadanya, 100% percaya akan kuasa pemeliharanya. Percaya bahwa dia provider, dia akan menyediakan tiap-tiap apa yang saya butuhkan. Dan Bapak Ibu, melalui semua pengalaman dengan Tuhan, saya tidak bisa ceritakan semuanya. Melalui semua pengalaman dengan Tuhan tersebut, saya secara pribadi benar-benar yakin, tidak pernah takut apalagi meragukan akan kuasa pemeliharaan Tuhan. Tuhan selalu menjawab, Tuhan selalu menyediakan. Bapak Ibu juga mungkin masih ingat dengan kesaksian Bu Sarah beberapa minggu lalu, khususnya Jemaat NLCC Indo. Lalu tentang awal-awal kami mulai pelayanan kami di Sidoarjo, Bapak Ibu, setelah kami menikah di Batu, setelah kami lulus dari I3. Saya mau tambahkan sedikit, Bapak Ibu, kira-kira tambahkan sedikit ceritanya begini. Ibu Sarah sudah cerita, waktu kami menikah, kami pulang ke Makassar, pulang ke Ujung Pandang, Bapak Ibu, karena kami mau buat acara pengucapan syukur juga dengan keluarga saya di Makassar. Waktu kami menikah di Batu, kami banyak melihat Tuhan bagaimana Tuhan buat mujizat juga, Tuhan mencukupkan tiap-tiap kebutuhan pernikahan kami melalui teman, sahabat, keluarga, orang tua yang begitu banyak membantu kami. Tapi pendek cerita, kami bikin acara di Makassar. Nah, Bapak Ibu, waktu kami mau kembali dari Makassar, pergi ke Sidoarjo, karena sudah keputusan dengan Sidoarjo setelah kami menikah, kemudian acara pengucapan syukur di Makassar, kami memulai pelayanan di Sidoarjo pada tanggal 1 Agustus 1997, Bapak Ibu. Nah, waktu kami selesai acara di Makassar, saya bilang sama Bu Sarah, uang kita sudah tidak ada lagi. Uang sisa terakhir adalah membeli tiket kapal dari Makassar ke Surabaya. Sampai Surabaya saja. Dari Surabaya naik apa? Tidak tahu kalau tidak ada yang jemput. Karena tidak ada uang lagi, Bapak Ibu. Nol, benar-benar nol. Oke, dengan iman, kami beli tiket, kami naik ke kapal, Bapak Ibu. Lupa kapal Kambuna, kalau tidak salah, atau Kerinci, lupa kapal apa waktu itu, Bapak Ibu. Masuk di kamar, kami ambil waktu berdoa. Tuhan, tidak ada uang lagi. Naik apa nanti dari Surabaya, dari Pelabuhan Tanjung Perak ke Sidoarjo? Bapak Ibu habis berdoa, tiba-tiba ada pengumuman di kapal. Kalau ada hamba Tuhan, kalau ada pendeta yang ada di kapal ini, lulusan sekolah teologi bisa melapor ke kantor, karena kami membutuhkan seorang hamba Tuhan untuk berkhotbah di kapal pada nanti malam. Bapak Ibu, Sarah langsung bilang saya, Tuhan jawab, pergi cepat ke kantor, kata Bu Sarah, sebelum ada yang lain. Saya pergi ke kantor, Bapak Ibu. Saya tanya, apakah sudah ada yang mendaftar untuk berkhotbah? Oh, belum ada. Bapak dari pendeta ya, hamba Tuhan, bla bla bla, lulusan sekolah mana? Saya jelaskan, pendek cerita saya berkhotbah, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, waktu setelah saya berkhotbah, dikasih persembahan oleh pengurus kapal waktu itu, Rp150.000. Persembahan. Saya bawa ke Ibu Sarah. Bapak Ibu, waktu sampai di Pelabuhan Tanjung Perak, kami harus ambil taksi kan, untuk ke Sidoarjo, karena tidak ada yang jemput. Bapak Ibu tahu, harga taksi itu dari Tanjung Perak ke Sidoarjo, Rp150.000. Tepat seperti yang Tuhan kasih waktu khotbah di kapal. Dan Bapak Ibu, sampailah kami di Sidoarjo. Sampai di Sidoarjo, Ibu Sarah sudah cerita, saya tidak usah cerita lagi. Nol, karena uang yang Rp150.000 persis untuk bayar taksi. Tapi Bapak Ibu, sampai di Sidoarjo di GKK, Tuhan dengan caranya yang begitu luar biasa, saya tidak usah cerita lagi. Tuhan menyediakan, Tuhan siapkan semuanya. Makanan, minuman sudah ada, rumah, tempat tinggal, kamar, semua sudah ada, lengkap. Termasuk mujizat apa yang Bu Sarah cerita, kami tidak pernah menyangka
Mungkin ini jemaat Sidoarjo atau majelis Sidoarjo tidak tahu. Tapi ketua majelis langsung datang kepada kami untuk memberikan kami gaji pertama untuk bulan Agustus. Dari mana Bapak Ibu tidak pernah terpikir? Kita pikir ya sudah. Pasti gaji setelah akhir bulan Agustus. Kami memang ketakutan waktu itu, ragu. Mau makan apa Bu Sarah cerita. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, mujizat Tuhan. Tuhan menyediakan. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu, saya pribadi, saya dan Ibu Sarah, melalui semua pengalaman dengan Tuhan yang saya sudah ceritakan tadi. Saya atau kami, sebagai keluarga atau memulai pernikahan kami, memulai membina keluarga kami. Kami begitu yakin, benar-benar yakin, bahwa jangan pernah takut, apalagi meragukan kuasa pemeliharaan Tuhan. Tuhan selalu menyediakan, cukup dan tepat pada waktunya. Itulah Tuhan kita. Yang ketiga Bapak Ibu, belajar apa? Rencana Tuhan sepertinya tidak pernah sejalan dengan rencana kita. Belajar dari kisah perjalanan bangsa Israel ini. Bangsa Israel mungkin berpikir bahwa segala sesuatunya akan berjalan lancar sejak mereka meninggalkan kehidupan mereka sebelumnya dari Mesir. Mereka tidak lagi harus bekerja di bawah pemberi tugas yang kejam dan mereka memilih masa depan yang cerah. Bapak Ibu, secara waktu mereka mengharapkan rencana mereka akan sejalan dengan rencana Tuhan. Dan dalam waktu yang normal, seperti yang mereka harapkan, 25 hari sampai ke tanah perjanjian. Mereka berharap semuanya terjadi dengan cepat dan mudah. Tapi Bapak Ibu, mereka tidak menyadari bahwa terkadang untuk mencapai tanah perjanjian membutuhkan waktu. Bahwa Allah mungkin ingin mereka belajar beberapa pelajaran tentang kepercayaan kepadanya. Dan bahwa Ia berperang demi mereka ketika mereka dikepung oleh sejumlah besar musuh dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Keluaran 17. Terlalu banyak hal yang Tuhan masih perlu didik atau perlu ajarkan kepada bangsa Israel ini. Baik Bapak Ibu, saya tutup dengan ilustrasi ini. Kisah tentang Winston Churchill. Winston Churchill hampir mencapai puncak kekuasaan politik di Inggris pada awal karirnya. Pada usia 33 tahun, dia menjadi menteri kabinet dan salah satu pembicara paling populer di Inggris di negara itu pada waktu itu. Tapi serangkaian peristiwa dan posisi yang tidak populer menyebabkan Churchill kehilangan kedudukan politiknya dan menjadi bahan cemoohan dan penolakan. Pada awal tahun 1930-an, dia dikeluarkan dari kursi kekuasaan. Peringatan Churchill tentang Adolf Hitler diabaikan oleh masyarakat Inggris yang lebih suka mendengarkan dunia yang damai dan menenangkan pada masa itu. Ketika Inggris terjerumus ke dalam Perang Dunia Kedua, Churchill sudah berusia 65 tahun. Dan memenuhi syarat untuk pensiun dengan dana pensiun pemerintah. Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Namun saat itulah seluruh bangsa berpaling kepada Churchill. Berpaling kepadanya. Dan Churchill menjadi Perdana Menteri yang mengilhami rakyat Inggris untuk tetap teguh selama hari-hari tergelap dalam masa-masa perang mereka pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, terlepas dari kesuksesan atau kegagalan apa yang telah kita lalui, Bapak Ibu dan saya lalui, kita tidak tahu bagaimana Tuhan akan memilih atau memakai kita di masa depan. Bisa jadi kekecewaan dan penolakan di masa lalu yang kita lewati. Sekali lagi dengan bahasa padang gurun yang kita lewati di padang-padang gurun rohani kita. Mungkin adalah hal-hal yang paling kita perlukan untuk mempersiapkan kita. Mempersiapkan Bapak Ibu dan saya menghadapi masa depan. Tugas kita hanya satu, yakinlah Tuhan akan memakai kita, memakai Bapak Ibu, memakai kita semua saat kita menyerah pada waktu dan tujuannya. Pengkhotbah 3 ayat 1 katakan apa? Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Bapak Ibu, kita dapat belajar bahwa garis waktu dan rencana Tuhan seringkali menyimpang jauh dari apa yang kita harapkan. Dari suatu situasi atau hasil yang menguntungkan kita. Tapi Bapak Ibu sekali lagi, percayalah, rencana Tuhan selalu the best. Rencana Tuhan selalu yang terbaik. Tugas kita hanya satu, percaya kepadanya. Terutama ketika kita harus bergantung pada berkat-Nya. Seperti bangsa Israel di padang gurun. Kadang Tuhan membuat kita menunggu 40 tahun, 30 tahun, saya 18 tahun, 20 tahun, 6 tahun, 1 tahun. Mungkin 1 bulan. Tuhan tahu waktu yang tepat untuk memurnikan kita. Agar kita belajar percaya bahwa Allah tidak pernah tertidur. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dan paling tepat, paling sempurna. Dan Bapak Ibu ingat, belajar dari kisah perjalanan bangsa Israel. Tuhan tidak membiarkan kita untuk tinggal terus di padang gurun selamanya. Ada waktunya, bangsa Israel 40 tahun. Bapak Ibu dan saya mungkin waktu yang berbeda. Tidak selamanya kita berada di padang gurun Bapak Ibu. Satu waktu nanti kita akan sampai kepada tanah perjanjian.
Tuhan tidak membiarkan kita berada dalam ketidakpastian selama-lamanya. Tuhan tidak membiarkan kita dalam tekanan selama-lamanya. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita tinggal di padang gurun selamanya. Kita akan mencapai sekali lagi tanah perjanjian. Karena itulah janji Tuhan dalam hidup kita. Janji tentang pemeliharaannya. Janji bahwa Ia akan menyediakan tepat pada waktunya. Janji bahwa Dia akan menjawab tiap-tiap pergumulan kita. Bahkan mungkin janji bahwa Ia akan berbuat mujizat dalam hidup kita. Hidup Bapak, Ibu, dan saya. Walaupun mungkin harus memerlukan waktu yang panjang. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Hamba berdoa sekali lagi kiranya firman Tuhan yang sudah menjadi berkat menguatkan hamba, yang sudah hamba share pagi hari ini. Menguatkan Bapak Ibu. Menjawab tiap-tiap pergumulan mereka. Bahkan menjawab tiap-tiap keraguan mereka akan pemeliharaan Tuhan. Tapi hamba berdoa Tuhan kiranya untuk tiap Bapak Ibu yang sedang berdoa menanti mujizat Tuhan puluhan tahun. Kalau Tuhan berkehendak, biarlah belajar dari firman Tuhan ini. Mereka melihat, menyaksikan sendiri dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Tuhan menyediakan. Tuhan berbuat mujizat untuk mereka tepat pada waktunya. Tuhan tidak membiarkan mereka terus berada di padang gurun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan berkati perjamuan kudus hari ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Jemaat yang kekasih, roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Demikian pula dengan cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur. Mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Bapak Ibu bisa mengangkat roti di tangan kanan Bapak Ibu. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini selalu menjadi peringatan akan aku." Makanlah. Bapak Ibu bisa mengangkat cawan di tangan kanan Bapak Ibu. Pada malam yang sama, Yesus pun mengangkat cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Minumlah. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih. Terima kasih karena hari ini kami ada waktu untuk melaksanakan perjamuan kudus. Kami dibawa untuk mengingat kembali pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota. Tapi sekaligus melalui perjamuan kudus hari ini kami dibawa, kami diingatkan lagi untuk hidup menghormati, menghargai pengorbanan-Mu, karya keselamatan-Mu di atas kayu salib. Dalam arti kami harus terus hidup dalam kekudusan, hidup takut akan Engkau, hidup menjalankan taat kepada firman-Mu, dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sehingga lewat hidup kami sebagai orang percaya, orang bisa mengenal Yesus, mengenal Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, yang sudah menyelamatkan kami semua, sehingga kami juga bisa mendapatkan keselamatan kekal. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, khususnya topik pertama dari seri khotbah selama bulan Juli, yaitu kita belajar dari keunikan angka 40 dalam Alkitab. Kita akan mengakhiri ibadah ini dalam doa berkat. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.